selesai tadi. Alhamdulillah setelah sesi yang pertama dahulu Ustaz, Masya Allah ternyata tidak seseram apa yang saya duga. Masya Allah Ustaz. Dalam kesempatan ini saya akan memperkenalkan tim dari IMSA juga Ustaz, yaitu Mas Didi dari tim Radio IMSA yang mendukung selalu acara-acara kita di udara. Mas Didi mungkin bisa ada yang perlu disapa sebentar untuk pendengar semuanya. Assalamualaikum. Ini Didi dari Radio IMSA. Kita sama-sama dengarkan Ustadz. Mohon untuk tidak menyalakan video demi ketertiban kita semua supaya kita lebih hikmat mendengarkannya. Itu saja mungkin Mas Yusuf. Alhamdulillah, jazakallah Mas Didi. Dan kemudian ada Mas Arya di sini. Beliau adalah Chairman IMSA. Silakan Mas Arya. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Arya. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira atas kesediaannya untuk hadir kembali bersama kita. Mudah-mudahan kita semua bisa secara reguler mengambil manfaat dari tausiah Ustadz Abdul Somad. Apalagi tema untuk hari ini sangat sesuai sekali dengan keberadaan kita. IMSA ini salah satunya didirikan, tujuannya adalah untuk membantu kita para muslimin Indonesia yang ada di negeri rantau atau di negeri asing ini, sehingga mudah-mudahan kita tetap berada di dalam keimanan dan keislaman ini. Mudah-mudahan nanti Ustadz Abdul Somad bisa lebih menjelaskan kepada kita bagaimana kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai muslim di rantau di negeri asing ini dengan lebih baik insya Allah. Ya, sekali lagi jazakumullah khairan katsira untuk Ustadz Abdul Somad dan tim Radio IMSA dan semua yang membantu berjalannya acara pagi hari ini. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, jazakallah Mas Arya. Alhamdulillah Ustaz, kita sudah memulai acara kita dengan tadi membaca basmalah dan kemudian dengan prolog yang sangat indah. Insya Allah kita bisa langsung memulai sesi puncak kita Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Yusuf Effendi, Director Learning and Development IMSA, kemudian Mas Didik dari Radio IMSA, dan Pak Arya dari Chairman IMSA, Indonesian Muslim Society in America. Tema kita adalah janganlah keterasingan membuatmu terlena. Terasing jauh dari negeri kampung halaman, lalu kemudian pengawasan tidak setajam mata orang di negeri kita yang dalam tanda kutip nyinyir terhadap perbuatan kita yang tidak sesuai adat istiadat, etika, dan agama. Lalu kemudian di keterasingan itu kita merasakan bebas sebebas-bebasnya untuk beraktivitas dalam hal yang halal maupun yang haram. Lalu kemudian di tengah keterasingan itu pada awalnya merasa asing, lalu lama-lama merasa menikmati, lalu lama-lama akhirnya sampai pada puncak kenikmatan dunia, lalu kemudian membuat sebagian orang menjadi lupa, menjadi terlena, menjadi terpukau, seperti tersihir. Ini yang dipesankan oleh Sayyidina Ali, an-nasu niyam. Manusia itu seperti orang yang tertidur panjang dan dia mengigau bermimpi, mimpinya enak sekali. Dan ketika dia mati, falamma matu intabah. Ketika dia mati, nyawa keluar dari jasad, roh keluar dari tubuh. Saat itulah dia baru terbangun, rupanya dia sedang tidur panjang di sebuah negeri antah perantah, sedang tidur panjang di tengah keterasingan, barulah datang penyesalan.
Tapi saat itu penyesalan tidak lagi bermakna. Oleh sebab itu maka ada satu kesempatan yang luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa taala buat sahabat-sahabat kami, komunitas Muslim Indonesia di Amerika, bahwa punya kehidupan yang layak, punya kehidupan secara ekonomi, secara finansial yang mapan, itu nikmat besar. Tapi kalau kita tidak syukuri itu dalam bentuk program-program real dan nyata, hari berganti musim berubah, tak terasa sudah setahun, lama-lama sewindu, lama-lama akhirnya kita pun lupa tujuan hidup. Ini yang jangan sampai kita terlena. Kira-kira apa planning yang mau kita buat ke depan? Jadi tentu di Indonesia punya kampung halaman. Mungkin tidak pulang kampung karena kesibukan dan aktivitas, tapi hari ini kita mendapatkan laporan dari orang kampung kita tentang bagaimana narkoba sudah masuk desa, bagaimana kemudian orang melupakan surau, langgar, musola. Maka kita bisa buat program menghidupkan lagi rumah-rumah tahfiz. Jadi kita tetap mengontrol bagaimana keadaan, lalu kemudian rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala disalurkan, bagaimana program maghrib mengaji, dipanggil itu alumni-alumni dari sekolah tahfiz Quran untuk menghidupkan program maghrib mengaji. Saya langsung real nyata, saya tidak ingin program yang mengawang-awang. Karena yang paling real adalah bagaimana proses baca Quran. Kalau kita tidak membebani diri kita, maka kita tidak akan pernah terbeban. Indonesia bukan urusan saya, di sana ada negaranya, di sana ada pemerintahannya, di sana ada APBN, APBD, apa pentingnya untuk saya, kata kita. Lalu kita merasa tidak ada beban. Padahal sesungguhnya man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli pada kondisi negerinya, kondisi saudaranya, maka dia bukan bagian dari umat Islam. Oleh sebab itu mari kita bertanya, tidak lagi nanya ke kampung halaman apa kabar si Anu, bagaimana kabar si Fulan, tidak. Tapi kita tanya bagaimana masjid kita, bagaimana musola kita, bagaimana surau langgar kita, apakah dari maghrib ke isya masih ada anak-anak mengaji di sana? Kalau ada, alhamdulillah disupport. Bagaimana gurunya? Apakah sekedar menghafal baca Iqra saja atau sudah sampai pada level tahfiz? Berapa anak yatim yang tidak bisa sekolah? Berapa fakir miskin yang terkendala untuk kuliah? Kalau kita bisa talangi sendiri, kita bisa tangani, selesaikan sendiri, lakukan sendiri. Tapi kalau mesti berjamaah, maka buatlah komunitas. Ada komunitas besar bernama IMSA, Indonesian Muslim Society in Amerika. Buat komunitas-komunitas yang lebih kecil lagi. Tujuannya bukan untuk memecah ini, tapi komunitas kepedulian mungkin per daerah, mungkin per alumni sekolah, mungkin per persatuan suku, mungkin paguyuban. Itu semua adalah berjamaah. Karena kata Nabi SAW, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Hidup ini kalau kita perturutkan, memang kita akan lupa terus. Menikah, punya anak, punya istri, keluarga, setelah itu tempat tinggal yang layak, setelah itu kendaraan, setelah itu berbagai kemudahan hidup fasilitas, setelah itu liburan, selesai. Kita pun menua, setelah menua kemudian sampai pada titik jenuh, lalu kemudian akhirnya penyakit pun mulai datang, karena sesungguhnya ketika kita terlahir, sel-sel tubuh kita itu sudah mulai mengalami kematian. Tapi bedanya ketika kita sebelum 40 dengan setelah 40, di bawah 40 banyak yang mati tapi lebih banyak yang hidup. Jadi kalau diumpamakan bagian tubuh kita ini ada satu hari itu 30% yang mati, tapi yang 70% tetap hidup. Tapi setelah 40 dia mulai berkurang. Yang mati 70, penggantinya 30. Pada akhirnya kita akan mati total, tidak bergerak, dan memang itu sudah tabiat, memang sifat dari dulu kita memang tidak keluar dari perputaran itu. Masa kanak-kanak hijau, lalu kemudian sampai masa menguning, habis itu kemudian layu, mati, berderai, habis tumbuh tanaman yang baru. Dunia ini amat sangat melenakan. Kalau kita tidak berpikir sejenak, apalagi kita sekarang memang tidak sempat untuk berpikir. Dulu kita diajak untuk berpikir sejenak, tapi sekarang kita hampir tidak punya waktu untuk berpikir. Kita sibuk dengan grup WhatsApp, sibuk dengan media sosial, sibuk dengan update status, akhirnya kita lupa pergi ke sana, pergi ke kemari, mencari nafkah, kesibukan keluarga.
akhirnya lupa, terlena. Oleh sebab itu maka masih ada sebuah komunitas yang mengingatkan kita bernama komunitas IMSA, masih ada radio tempat kita berbagi, masih ada tontonan yang di satu sisi dia juga sebagai tuntunan, masih ada sahabat yang mau menasihati kita, mengajarkan kita bagaimana peduli pada sesama, bagaimana bacaan sholat kita, bagaimana anak-anak kita sudah baca Quran atau belum, bagaimana kita bangun malam sudah tahajud atau tidak. Itu adalah nikmat besar, lebih besar dari segalanya. Karena itu yang kekal abadi yang akan kita bawa mati sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini tidak sampai setengah sayap nyamuk. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arafat dunya hanan alaihi", siapa yang tahu dunia, maka dia pandang dunia ini ringan sekali. Kalau dia tahu hakikat dunia, dia lihat dunia ini sepele sekali. Sehingga kalau dia tidak dapat, dia tidak terlalu berkecil hati. Karena memang dunia ini remeh-temeh. Dan kalaupun dia mendapat, dia tidak terpukau, tidak terlena. Karena memang yang dia dapat itu pun juga seujung kukunya saja. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik, lebih kekal. Wal akhiratu khairu laka minal ula. Walal akhiratu khairu laka minal ula. Dunia lebih kekal, lebih abadi. Ada yang lebih abadi, lebih kekal daripada dunia, yaitu akhirat. Oleh sebab itu maka at-tafakkur sa'ah, berpikir sesaat, khairun min qiyamil lailah, lebih baik daripada tahajud sepanjang malam. Hari ini boleh kaki kita melangkah, tangan kita kokoh, suara menggelegar. Tapi berapa lama? Kita seperti ini akan berapa lama? Lalu kemudian tujuan akhir hidup ini kita akan kemana? Lalu setelah kita mati yang kita bawa itu apa? Iya, kalau setelah mati selesai. Kan tidak selesai dengan kematian. Kehidupan ini hanya baru satu episode dari perjalanan panjang. Kita berasal dari masa lalu, alam ruh, pindah ke alam dunia. Lalu kemudian sebelum sampai ke dunia mampir sejenak transit di alam rahim. Setelah dari alam rahim ini di alam dunia pun sebentar saja, sekedip mata. Setelah itu pun kita akan berlalu masuk ke alam barzakh yang lebih lama lagi menunggu hari kiamat. Setelah itu kita akan dibangkitkan menghadap Allah. Masih ada lagi pertanyaan, ada hisab, ada titian suratul mustaqim, ada timbang-timbang amal, ada soalan pertanyaan la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Puncaknya adalah ketika masuk wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Kamu akan digiring, akan dibimbing menuju pintu surga. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, dibukakan pintu-pintu surga. Apa kata malaikat? Salamun alaikum. Kalian mendapatkan keselamatan, tibutum, kalian sudah berbuat baik pada puluha khalidin. Masuklah kamu ke dalamnya, kamu kekal selamanya. Jadi dunia ini hanyalah satu episode pendek dari perjalanan panjang kehidupan dunia. Maka kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang merantau. Jangan lupa selalu waspada. Kita sama seperti orang merantau. Bagaimana visa kita, apakah sudah habis, bagaimana pajak kita. Selalu waspada. Begitu juga dengan dunia ini. Sampai masanya kita akan pindah. Ini bukan negeri kita, ini bukan kampung kita. Kita akan kembali ke negeri yang lebih kekal, yang lebih abadi. Di sana tidak ada dusta, tidak ada tipu, tidak ada susah, tidak ada keluh kesah. Di sana adalah negeri keabadian. Innalil muttaqina mafaza. Orang-orang yang takut kepada Allah itu mereka yang menang. Hadaiqa wa a'naba. Mereka mendapatkan taman-taman surga yang indah. Mal a'yunun ra'at, belum pernah terlihat mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar telinga. Wala khatara 'ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Adapun kulit, darah akan membeku berubah menjadi nanah, santapan, cacing tanah. Yang kekal abadi adalah bahwa ruh yang bersemayam dalam jasad, kemudian keluar dia meninggalkan jasad, membusuk. Lalu kemudian setelah itu hanya santapan belatung saja, tapi ada yang tidak hancur ujung daripada tulang belakang. Disitulah Allah katakan innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Pada saat itu kita akan tegak berdiri dan kita akan ditanya, la tazalu qadama 'abdin, kaki anak Adam tetap tegak berdiri hatta yus'al, sampai dia disoal. Yang pertama, an umrihi bima afna. Aku berikan engkau umur 63 tahun, kemana saja kau pakai? Ada pernah kau pakai untuk beriktikaf? Ada pernah kau pakai untuk berzikir? Ada pernah kau pakai untuk memikirkan orang saudaramu? An malihi, an ilmihi bima amil. Ilmu yang mana yang bermanfaat? Ilmu agama, ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa sunat, ilmu tentang membersihkan hati. Sudahkah kau amalkan?
An jismihi fima ablah, anggota tubuh. Pernah kaki melangkah ke masjid, pernah tangan mengusap kepala anak yatim, pernah melelehkan air mata di tengah malam karena takut dosa, pernah telinga mendengarkan tausiah, pernah lidah mengatakan kebaikan, mengajak orang berbuat baik. An jismihi fima ablah, anggota tubuhnya. Lalu kemudian an malihi min aina iktasabah, harta yang kau peroleh selama ini dapatnya dari mana? Bisnis halal, alhamdulillah. Wa fima anfaqahu, kau pakai kemana? Kalau hanya hidup ini untuk anak, hidup ini hanya untuk keluarga, apa beda kita dengan makhluk yang lain ciptaan Allah, tak sampai hati untuk mengucapkannya? Binatang, hewan juga sama seperti kita. Allah berikan kita satu amanah yang besar untuk menjaga alam semesta. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di atas muka bumi di tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada menyembah Allah, mengajak kepada salat berjamaah. Wa tanhauna 'anil munkar, menyelamatkan orang dari perbuatan mungkar. Ada orang-orang yang hampir masuk neraka, kita tarik tangannya, kita selamatkan. Maka Indonesian Muslim Society menjadi salah satu wadah, menjadi salah satu sarana untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang hampir terjerumus dalam kekafiran, terjerumus dalam kemurtadan, na'udzubillah, tapi masih ada sebuah komunitas. Maka ini nikmat besar. Dimanapun saudaraku menyaksikan ini atau mendengar melalui radio IMSA, maka insya Allah bermanfaat. Ini sebagai pengantar dialog kita pada kesempatan yang baik dan mulia. Saya kira demikian Al-Mukarram Ustadz Muhammad Yusuf Effendi sebagai pengantar dialog kita pada malam hari ini. Jangan keterasingan membuatmu terlena. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz, ini menjadi penambah spirit kita untuk bisa berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang giat dalam lapangan dakwah, Ustadz ya. Ustadz, kalau melihat CV Ustadz kan dulu pernah belajar di Mesir, kemudian ke Maroko dan juga di Malaysia, Ustadz ya. Kita juga sedang di luar negeri sebenarnya, Ustadz. Mungkin bisa memberikan sharing pengalaman mana Ustadz ketika di luar negeri itu masih bisa mempertahankan keimanan, keislaman gitu, Ustadz. Baik Ustadz Muhammad Yusuf Effendi, walaupun sama-sama di luar negeri, saya kira ada beberapa perbedaan. Pertama, 3 negeri tempat saya belajar itu 4. Pertama Malaysia, kedua Mesir, ketiga Maroko, keempat Sudan. Ini nama sama-sama negeri Muslim. Artinya kita hanya berbeda suku, bahasa, bangsa, tapi kita tetaplah Muslim. Berbeda dengan saudara-saudaraku yang berada di Amerika, negara yang mayoritas non-Muslim, kemudian kebebasan untuk melakukan segala aktivitas lebih terbuka. Oleh sebab itu terdapat ada beberapa perbedaan. Tapi tentulah ada persamaan bahwa kita jauh dari negara asal kita. Kita terasing. Tidak sedikit juga sahabat-sahabat kita yang terlena di tengah keterasingan itu. Akhirnya bertahun-tahun, lalu kemudian visa bisa ditambah dan lain sebagainya. Saya pribadi memang planning dari awal bahwa saya selesai S1 dari Mesir, saya akan mengikuti jejak senior-senior kakak kelas saya. Saya ingin mengambil kajian S2 di Khartoum Institute kajian bahasa Arab, metodologi pengajaran bahasa Arab di Khartoum. Lalu kemudian setelah, walaupun tidak seperti planning itu, malah S2 saya pindah ke Maroko, lalu sempat pulang menjadi PNS 11 tahun, lalu kemudian ke Sudan lagi. Tapi yang jelas ada planning. Jadi kalau kita sebagai seorang siswa, seorang mahasiswa, tetapkan bahwa saya akan S1 4 tahun, setelah itu lanjut S2 2 tahun, habis itu ambil PhD S3 3 tahun, setelah itu pulang. Begitu juga dengan saudara-saudaraku yang bekerja, saya selalu sampaikan, saudara-saudaraku, saudara sahabat-sahabat kami yang bekerja di Hong Kong, kemudian di Taiwan, dimanapun berada, apa target yang mau dicapai? Kalau memang bisa 2 tahun kerja, kumpulkan uang, pulang itu sebagai modal. Apakah pulang nanti mau beli kebun kelapa sawit, atau buka usaha ternak, mau karamba ikan, mau ternak lele, mau ternak ayam. Jadi ada planning.
Saya tidak ingin sahabat-sahabat ini ketika pulang lalu kemudian euforia sesaat karena bawa uang banyak, lalu kemudian setelah itu apa program selanjutnya? Ya, karena kalau tidak kita akan terlena terus bertahun-tahun di negeri orang. Sementara negeri ini perlu dibangun. Hidup ini sesaat. Apa sebenarnya yang kita cari hidup ini? Kalau kebahagiaan tidak bertempat. Dimanapun kita bisa bahagia. Oleh sebab itu maka orang tua, sahabat, kawan, ini semua memberikan masukan kepada kita. Tapi sifatnya ekstern. Yang paling penting adalah kita punya keputusan sendiri, intern. Jadi masalah menuntut ilmu silakan. Kemanapun kau belajar, mau ke Eropa, ke Amerika. Tapi setelah ilmu itu didapat, pulanglah, bangun Indonesia. Indonesia memerlukan anak-anak muda. Kalau tidak nanti kita akan menjadi tamu di negeri kita sendiri. Lalu kemudian saya bangga menemui beberapa jamaah yang pernah bertahun-tahun di Amerika dan lalu ketemu dengan jamaah perusahaan minyak yang sudah bertahun-tahun. Saya pulang Pak Ustadz. Kalau hanya untuk hidup mewah, saya mewah, tapi saya tidak merasakan kenikmatan. Akhirnya pulang. Lalu kemudian begitu juga dengan sahabat-sahabat yang bekerja, bahwa tempat itu hanya sekedar untuk transit saja, mendapatkan modal supaya bisa mandiri. Setelah mendapat, maka bangunlah Indonesia. Dalam lagu itu kita sudah terselip, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Badannya fisiknya, zahirnya jiwanya, batinnya jiwanya, dua-dua ini mesti kita bangun. Jadi saya kira luar negeri itu bukan tempat abadi, tempat kita adalah Indonesia. Dan Indonesia juga pada hakikatnya juga tempat sementara, tempat keabadian kita nanti di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Demikian Ustaz. Masya Allah, khairunas anfa'uhum linnas, ini pernah kita bahas di sesi sebelumnya Ustaz. Masya Allah. Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya, saya bacakan Ustaz. Kriteria menjadi orang asing atau musafir itu serba dalam keterbatasan. Bagaimana dengan genggamlah dunia di tanganmu? Bagaimana menyeimbangkan antara qanaah dan membangun kesuksesan? Silakan Ustaz. Contohnya ada pada nabi-nabi. Bagaimana Nabi Sulaiman menganggap hidup ini adalah sebagai tempat lalu saja, tempat lewat saja. Tapi Nabi Sulaiman tetap punya kekuasaan. Dan kekuasaan Nabi Sulaiman itu tidak hanya alam manusia, alam jin pun dia kuasai. Dan Nabi Sulaiman itu tidak menebarkan kedamaian hanya pada manusia. Semut-semut pun merasakan kedamaian. Pasukan jangan lewat dulu. Kenapa kata pasukan? Itu ada semut yang takut terinjak. Biarkan masuk dulu semut. Jadi kekuasaan Nabi Sulaiman mencakup hewan-hewan, mencakup burung-burung, burung hut-hut, mencakup jin ifrit sekalian. Padahal dia juga adalah seorang yang zuhud. Jadi zuhud tidak meninggalkan dunia. Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf tidak melihat dunia ini sebagai tempat kekal abadi, tapi dia memegang perbendaharaan ekonomi Mesir pada saat itu. Jadi contoh-contoh tipe model nabi-nabi dalam Al-Quran itu adalah bagaimana kita menyikapi hidup. Jadi Al-Quran itu bercerita tentang teorinya, prakteknya ya kehidupan Nabi, kehidupan sahabat Nabi itu. Bagaimana Nabi Muhammad SAW misalnya, dia berpuasa 10 tahun di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dia menjadi pemimpinnya. Rakyatnya siapa? Muhajirin dan Ansar, sekelompok orang Yahudi. Wilayah kekuasaannya mana? Makkah, Madinah. Dia masih sempat berkirim pasukan panglima perang sebelum meninggal, dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Nabi SAW naik kuda. Nabi jangan bayangkan dia hanya duduk di taman Raudhah, berzikir, baca Quran, nunggu malaikat maut turun. Tidak demikian menyikapi hidup. Lalu kemudian pada masa Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar menumpas Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Abu Bakar tidak diam melihat kemungkaran. Masa pemerintahan Umar bin Khattab, Umar menyebarkan Islam pembebasan Irak pada masa Umar. Pada masa Utsman, itu sahabat Nabi sudah dikirim sampai ke Maroko. Padahal pada masa Utsman itu orang masih kapal laut. Bayangkan dari Saudi Arabia menembus Laut Merah sampai ke Afrika Utara, Mesir, dari Mesir ke Libya, dari Libya ke Tunisia, dari Tunisia ke Aljazair, dari Aljazair ke Maroko. Itu mereka sudah sampai Maroko, padahal sekarang naik pesawat 6 jam. Pada tahun 94 Hijrah, sahabat-sahabat Nabi, panglima perang ini sudah sampai masuk ke
ke Andalusia. Oleh sebab itu maka mereka bertebaran ke seluruh penjuru dunia. Tapi mereka tetaplah orang-orang yang zuhud. Orang-orang yang dunia itu hanya sampai di telapak tangannya, tidak sampai menyentuh hatinya. Jadi zuhud tidak meninggalkan dunia. Laisa bi ghairikum man taraka dunya. Orang yang zuhud bukan meninggalkan dunia. Saudaraku yang berada di Amerika, kalian tetap menjadi bisnismen, kalian tetap menjadi engineer, kalian tetap menjadi orang-orang yang hebat secara keduniawian, tapi harta itu tidak sempat di hati. Dia hanya sekedar mampir di rekening, tapi kemudian buatlah untuk bangun masjid di Indonesia, bangun sumur bor, buat pondok pesantren tahfiz Quran gratis, kirimkan sumber-sumber finansial keuangan dana-dana ini untuk sekolah anak yatim. Itulah yang kekal abadi. Jangan tinggalkan dunia untuk mengejar akhirat, jangan pula tinggalkan akhirat untuk meraih dunia. Yusibah minhum jami'an, tapi dapat dua-duanya. Ad-dunya balaghun ilal akhirah. Dunia ini jembatan menuju akhirat. Demikian Ustaz. Masya Allah, jazakallah Ustaz. Ustaz, ini banyak sekali pertanyaan, tapi topiknya bisa jumping-jumping nih Ustaz. Aduh. Ya. Pertanyaan kedua nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Somad, apakah boleh dalam satu keluarga beda mazhab? Apa perbedaan yang prinsip dari mazhab Syafi'i dan Maliki? Haruskah suami yang ikut mazhab istri atau suami yang Maliki yang ikut mazhab istri, sedangkan si suami mu'alaf dan secara intensif dibimbing syekh dari mazhab Maliki yang juga lulusan Al-Azhar Mesir? Terima kasih sebelumnya. Ini mazhab campur-campur nih Ustaz kelihatannya. Silakan Ustaz. Baik Ustaz Yusuf, saya langsung ke prakteknya aja. Misalnya ada perempuan Indonesia menikah dengan orang Maroko laki-laki, tinggal di Amerika. Yang Indonesia mazhab Syafi'i. Kemudian suaminya orang Maroko, mazhabnya Maliki. Lalu kemudian sholat mereka. Tentu imamnya suami. Imam tetap laki-laki. Lalu kemudian imamnya laki-laki, Allahu Akbar. Langsung baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena mazhab Maliki nggak pakai bismillah. Nggak sir, nggak jahar. Maka makmumnya tetap sah. Karena dulu ketika pada masa Imam Malik, itu kota Madinah itu di Masjid Nabawi itu mazhabnya Maliki. Tapi jamaah yang datang dari kalangan mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i tetap menjadi makmum. Jadi nggak ada masalah. Cuman paling nanti masalah ketika suaminya menyentuh. Maka istrinya yang bermazhab Syafi'i dia wudhu lagi. Sedangkan suaminya nggak wudhu. Karena menurut mazhab Maliki kalau nggak nafsu, nggak batal. Nah, jadi simpel-simpel saja. Itu kalau masalah ibadahnya. Adapun masalah hewan, dalam mazhab Syafi'i, itu hewan-hewan itu ketat sekali. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i, masalah hewan-hewan ini sangat ketat. Sedangkan mazhab Maliki itu longgar. Mazhab Maliki itu kebanyakan hewan-hewan yang tidak disebutkan dalam Quran, dalam hadis, dia hanya makruh saja. Nah, sedangkan kita haram. Misalnya bekicot. Bekicot dalam mazhab Syafi'i haram. Karena dia jijik. Harrama alaikumul khaba'is. Diharamkan bagi kamu al-khaba'is, yang menjijikkan. Tapi bagi mereka mazhab Maliki, berpendapat jijik menurut siapa? Orang menurut kami nggak jijik kok. Sesuatu di Maroko mereka jual itu, mereka sebut dengan escargot, sup bekicot. Nah, jadi mungkin suaminya makan itu, istrinya nggak suka, tapi tidak membuat mereka lantas berkonflik. Jadi mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali itu hanya perbedaan masalah furu'. Masalah yang bukan prinsip. Nah, pada prinsipnya sama. Jadi dalam agama kita ini tidak sama dengan sahabat-sahabat kita yang kalau dia beda tempat ibadah lalu nggak bisa sholat. Dalam Islam, selama ahlu sunnah wal jamaah, orang India yang bermazhab Hanafi bisa sholat di Yaman yang bermazhab Syafi'i, orang Yaman yang bermazhab Syafi'i bisa sholat di Maroko yang bermazhab Maliki, orang Maliki bisa sholat di Irak, Baghdad yang bermazhab Hambali. Nah, saya kira demikian. Saya sudah cerita prakteknya dan secara teorinya. Demikian Ustaz.
Masya Allah, Alhamdulillah Ustaz. Ini pertanyaan berikutnya ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal di luar negeri. Untuk ibadah di tempat kerja itu kualitas sholatnya tidak bisa sama dengan sholat di rumah. Kadang bisa sujud, kadang tidak bisa sambil duduk. Itu salah satu contoh saja. Apakah ini bisa termasuk yang melenakan dengan alasan perkecualian terus-menerus? Silakan Ustaz. Masya Allah. Tentang masalah sholat dimanapun, sholat selama tempat itu bersih. Jadi tolong beli kain sajadah yang tidak terlalu tebal, bukan karpet. Ada tuh kain, kalau di Saudi Arabia 10 real, kain saja bisa digulung, seperti sapu tangan saja. Kita sholat di atas itu, selama kita lihat suci, bersih, kita sholat. Lalu kemudian masalah tempat, saya kira tempat sholat tidak sampai 2 meter, 1,5 meter, kita udah bisa sholat. Jadi selama ada tempat yang cukup untuk itu, ya kita sholat. Tapi kalau sampai ada untuk sujud pun tidak bisa, saya tidak terbayang kerja di mana ini sujud tidak bisa. Nah, oleh sebab itu maka andai pun tidak bisa, maka darurat tingkat tinggi. Ad-darurat tubihul mahzurat, wa darurat tuqaddaru biqadriha. Sesuatu yang darurat itu membolehkan yang terlarang pada hukum asalnya, dan ada kadarnya, tidak selamanya. Maka saya katakan bekerja di luar negeri itu hanya untuk targetnya kumpul modal untuk selanjutnya, jadi bukan untuk selamanya. Jadi kalau amat sangat sulit, maka dia bisa menarik hukum darurat. Tapi saya kira kita sholat bisa di mana-mana, tidak bisa di rantai, di atas kursi, selama kita bisa tegak, ruku, sujud. Oleh sebab itu tidak ada satu yang menghalangi kita untuk sholat. Hanya saja kita di Indonesia umumnya, kita sholat ini terlampau formal sekali. Beda dengan saudara-saudara kita di Sudan misalnya. Di Sudan mereka biasa aja begitu masuk waktu sholat, supir-supir taksi misalnya, begitu masuk sholat dia ke tepi jalan, kemudian dia ambil botol air minum, wudu, dia sholat langsung. Kita kan sholat itu begitu formal sekali, sampai akhirnya sebagian kita lebih baik nggak sholat daripada sholat yang biasa-biasa aja. Padahal sholat ini asal sudah suci zahir dan batin, berwudu, menghadap ke kiblat, kita sholat, selesai. Nah, yakinkan pakaian kita bersih, yakinkan suci, kemudian kita sholat. Jadi sholat ini bukan rasa-rasa, bukan menurut perasaan, tapi menurut ilmu. Kalau menurut ilmu toharohnya sudah bersih, suci, pakaiannya suci, suci badan, suci tempat, suci hati, maka insya Allah diterima Allah SWT. Demikian Ustaz. Sangat mudah Ustaz ya untuk menjalankan sholat. Masya Allah. Ustaz. Ini ada pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum, saya Ghea dari Al-Wafa Boarding School ingin bertanya bagaimana caranya agar tidak terlena oleh waktu agar bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Terima kasih. Silakan Ustaz. Kalau tidur malam menghadap ke arah kiblat, badan miring, kalau bisa nempel ke dinding, anggap itu miring kita ketika di liang lahat. Jadi orang mati itu posisi tubuhnya miring, hidungnya nempel ke dinding. Semua jenazah kalau dikuburkan di liang lahat itu miring ke arah kiblat, hidungnya nempel. Ketika kita mengatakan Bismika Allahumma ahya wa amut, mati lampu tutup, inilah alam barzakh, kita mati. Kalau masih hidup besok pagi berarti bonus hadiah dari Allah. Kalau enggak, ya ini yang terakhir mati. Dan ketika kita sholat, kata Nabi, shollu sholat al-muaddi, anggaplah itu sholatmu yang terakhir kali. Nih saudara-saudaraku nanti sholat zuhur di Amerika, maka ini sholat zuhur yang terakhir. Kalau besok sholat zuhur itu berarti hadiah dari Allah. Karena kita tidak tahu kematian ini luar biasa. Oleh sebab itu maka mengingat mati bukan berarti kita bawaannya mau mati lalu meninggalkan dunia kehilangan semangat. Enggak. Mengingat mati justru semakin membuat kita makin semangat cari duit, makin semangat cari rezeki. Karena dengan mengingat mati justru kita semangat cari uang untuk bekal setelah mati. Jadi jangan pahami orang Islam ingat mati lalu bawaannya mau mati lalu kemudian tidak lagi fokus kerja. Bukan itu maksudnya.
Dulu sahabat-sahabat Nabi itu ingat mati semua, tapi buktinya mereka bisa explorer keliling dunia. Oleh sebab itu maka kita tetap ingat mati, selalu ingat mati. Sholat, anggap sholat yang terakhir. Puasa sunat, hari Senin Kamis, ini puasa sunat yang terakhir. Tidur malam, menghadap ke kiblat, anggap beginilah nanti saya di alam barzakh. Jadi mengingat mati itu menjadi rem, supaya kita tidak buat dosa. Mengingat mati itu menjadi penyemangat, supaya kita tetap semangat cari kerja, cari uang, supaya kita bisa beramal, bisa bangun masjid di kampung halaman, bisa sekolahkan berapa anak yatim yang kita support pendidikannya setiap bulan. Demikian. Masya Allah, jazakallah Ustaz. Ustaz, ini ada pertanyaan dari Mas Ones. Beliau ini alumni Al-Azhar Mesir juga, Ustaz. Waduh, satu alumni kita. Mas Ones bisa bicara atau? Halo, Mas Ones? Tidak bisa ya? Oke, saya bacakan pertanyaannya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Boleh minta nasihat, saran melanjutkan studi Islam di Amerika serta berdakwah di komunitas Muslim Amerika sebagai lulusan Al-Azhar S1 di Amerika ini. Beliau ini di Youth IMSA, Ustaz. Jadi kita di IMSA juga sedang menggodok untuk mengumpulkan youth, pemuda-pemuda kita, Ustaz, untuk bisa melanjutkan estafet dakwah IMSA di Amerika ini. Dan beliau ini termasuk Halo, Ustaz. Baik. Silakan, Ustaz. Mungkin tadi sambungannya agak keputus ya. Sudah tersambung kembali. Ya, Ustaz. Saya pertanyaannya kembali, Ustaz. Baik, Ustaz. Ustaz, Ustaz minta nasihat, saran untuk melanjutkan studi Islam di komunitas Muslim sebagai lulusan Al-Azhar S1 di Amerika. Bagi sahabat-sahabat yang sudah selesai pendidikan S1 di Al-Azhar, ada kemungkinan untuk mengabdikan ilmu di Amerika. Saya harap pakai dua-dua. Pertama, lanjutkan S2, S3 untuk menambah kualitas keilmuan. Jangan khawatir, karena dulu Syekh Al-Azhar, Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Abdul Halim Mahmud juga S3-nya dari Sorbonne, Prancis. Kemudian Rektor Al-Azhar, Syekh Muhammad Al-Bahi, itu juga S3 dari Jerman. Kemudian Menteri Agama di zaman saya dulu, Syekh Hamdi Zakzuk, itu juga dari Jerman. Jadi belajar di Barat itu belajar metodologinya. Lanjutkan di sana S2, S3. Setelah doktor di sana, berpikirlah di sana juga lapangan dakwah. Jadi menjadi imam, menjadi khotib, menjadi ustadz, menjadi pembimbing spiritual di Amerika, itu juga baik. Karena di sana berdakwahnya tidak hanya kepada komunitas masyarakat Indonesia, di sana juga masyarakat berbagai macam suku, bangsa, dan bahasa, jadi bisa menjadi pengabdian. Jadi silakan memilih apakah setelah selesai doktor mau tetap menetap di Amerika menjadi pembimbing, atau mau kembali ke Indonesia, mau mengabdikan ilmu, mau buat sekolah tinggi, atau lain sebagainya, sesuai istikharah masing-masing. Tapi kesempatan ini jangan sia-siakan. Saya kira demikian. Alhamdulillah, Ustaz.
Ini ada pertanyaan lanjutan Ustaz. Ustaz, bagaimana pasangan yang terlena dengan nafsunya tidak perlu peduli dengan anak dan pasangannya, cara mengumpulkan belum juga daftar haji. Putus Ustaz. Oh, putus-putus ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menghadapi suami yang terlena dengan nafsu dunia, dari ibadah artinya cenderung mengumpulkan kekayaan daftar haji. Terima kasih jawabannya Ustaz. Jelas Ustaz ya? Terputus-putus? Putus Ustaz Yusuf. Bisa diulang Ustaz Yusuf? Ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menghadapi nafsu dunia, tidak peduli dengan ibadah anak istrinya, cenderung mengumpulkan kekayaan dunia, bahkan belum juga berniat mendaftar ibadah haji. Terima kasih jawabannya. Jelas nggak Ustaz? Jelas. Jadi kita tidak bisa menceramahi orang selamanya menceramahi, karena tidak semua orang tersentuh dengan ceramah. Ada memang orang yang bisa disentuh melalui ceramah, tapi ada orang disentuh melalui kedekatan personal. Oleh sebab itu saya kira IMSA itu sebagai sebuah pemersatu lembaga wadah. Jadi ngobrol bareng, cerita, mungkin lihat banyak cara yang bisa dibuat dari cerita-cerita. Tidak selamanya ceramah, karena tidak semua orang mau diceramahi. Bahkan sebagian orang yang egonya tinggi, dia apa yang diceramahi saya lebih kaya, pendidikan saya lebih tinggi. Nah, orang nggak mau diceramahi. Jadi lebih mungkin dialog, mungkin melihat bagaimana keadaan Indonesia melalui foto-foto, gambar-gambar, berita dan lain sebagainya. Bagaimana menggugah hatinya untuk berpikir bahwa kita akan mati, semuanya akan tinggal. Bagaimana kita meninggalkan legasi, bagaimana kita meninggalkan sesuatu yang bermanfaat. Itu jadi teknisnya saja sebenarnya. Ada dakwah itu lewat ceramah, ada lewat khutbah, ada lewat webinar, ada lewat tausiah. Tapi yang dilakukan Nabi ketika di Makkah itu justru personal. Kita tidak menggurui orang, tidak menceramai orang dalam bentuk konseling atau 10 orang atau dialog atau kajian di rumah atau, tapi yang penting goalnya dapat. Jadi saya kira teknisnya saja, saya kira Ustadz Yusuf dan sahabat-sahabat di IMSA bisa mencari cara. Jadi kita betul-betul tahu jamaah ini per personnya. Oh, ini karakter orangnya begini, ini begini. Sama seperti Nabi dengan sahabatnya itu, dia tahu Abu Bakar ini orangnya begini, Umar ini begini, Utsman ini begini. Beda dengan kami di Indonesia yang tabligh akbar, sifatnya umum saja. Tapi kalau di Amerika yang komunitas Muslim khusus Indonesia, kita mesti kenali orang ini person. Ini orang Sunda dari Bandung, sifatnya begini. Ini si Ucok dari Medan, orangnya begini. Ini si Pulan dari Sumatera Barat, si begini. Latar belakang pendidikannya begini, hobinya begini. Sehingga ada kedekatan, tapi goalnya tetap akhirnya gimana orang jadi baik, hijrah. Saya kira demikian, Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustaz, kita masih ada waktu sekitar 8 menit ini Ustaz, masih banyak sekali pertanyaan. Saya bacakan lagi nih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz, saya pemuda umur 25 tahun, belum pernah pacaran. Bagaimana ikhtiar dalam mencari jodoh yang baik menurut Islam? Terima kasih Ustaz. Silakan Ustaz. 25 tahun belum pacaran ini luar biasa. Di zaman sekarang anak muda ini, anak TK aja udah pacaran sama anak SD. 25 tahun luar biasa istiqomah. Adapun jodohnya tinggal temui Ustadz Yusuf. Ustadz Yusuf banyak stok. Daripada diambil sendiri sama Ustadz Yusuf, bagus diserahkan ke anak muda yang umur 25 tahun. Jadi Ustadz itu sebenarnya dia menjadi mediator. Jadi ada orang kaya yang nggak tahu uangnya mau dibuat kemana. Ada orang yang susah nggak tahu mau minjam kemana. Ustadz yang menjadi penghubungnya. Begitu juga ada anak laki-laki yang 25 tahun belum menikah, nggak mau kenal perempuan.
ada laki-laki perempuan yang bercadar menutup wajahnya, nggak kenal laki-laki. Maka Ustadz mempertemukan mereka ini. Jadi Ustadz itu multifungsi. Zaman dulu Ustadz di kampung itu kalau ada orang kerasukan, kesambet, ya nyari Ustadz. Kalau ada mau nanam kelapa, minta mohon doa, nyari Ustadz. Mau motong ayam, ya nyari Ustadz. Anaknya sakit kepala, bawa air, minta doa, Ustadz. Nah, jadi Ustadz, saya mengistilahkannya Ustadz kampung, ini harus dihidupkan lagi. Jadi Ustadz itu bukan cuma khutbah, pulang, ceramah, nggak kenal orang, pulang, enggak. Tapi bagaimana dia punya kedekatan yang luar biasa. Istrinya dijadikan Ustadz Yusuf, nama anaknya diberi Ustadz Yusuf, pas acara akikahnya Ustadz Yusuf yang datang, sampai kepada mantunya, keluarga, sehingga ada keterikatan yang luar biasa. Itulah sebenarnya yang dilakukan Nabi dulu. Jadi Nabi itu amat sangat dekat dengan sahabat itu. Bahkan sebagian sahabat itu menjadi anak angkatnya, sahabat itu menjadi sahabat dekat, sahabat itu menjadi menantu, sahabat itu menjadi mertua. Abu Bakar mertua, Ali menantu, kemudian Zaid bin Sabit anak angkat. Nah, jadi kedekatan-kedekatan itu yang sekarang jangan sampai kita berjarak. Ada jarak di antara kita dengan jamaah. Jadi filosofi rapatnya shop itu jangan sampai shop itu kosong, karena di situ nanti ada celah setan. Begitu juga dengan kedekatan kita ini. Ini ada peluang yang luar biasa untuk berdakwah. Ustadz Yusuf sudah punya satu jamaah, istrinya juga jamaah Ustadz Yusuf, nanti dia punya anak-anaknya juga. Dia akan cerita ke anaknya, papa sama mama dulu ketemunya Ustadz Yusuf. Betapa anaknya juga nanti akan punya hubungan emosional luar biasa. Jadi anaknya tidak melihat Ustadz Yusuf sebagai seorang pengkhotbah yang menceramahi dia, tapi dia melihat Ustadz Yusuf adalah bagian dari sejarah hidup dia. Ustadz Yusuf itu loh dulu yang mempertemukan papa dengan mama. Nah, jadi keterikatan yang luar biasa. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini dapat kehormatan hari ini nih saya, Ustaz. Jadi IMSA sebenarnya ada juga matrimonial, Ustaz. Jadi bagi mereka yang ingin mencari jodoh, itu ada departemen pencarian jodoh, Ustaz. Kita jodohkan dari putri-putri yang solehah dan dari putra-putra yang soleh. Terus kemudian kita pertemukan, dan alhamdulillah kemarin juga ada juga pelamaran, Ustaz, lewat Zoom dari program matrimonial IMSA ini. Dan kita juga ada program Muktamar IMSA yang insya Allah nanti akan kita laksanakan virtual, Ustaz. Kalau nggak virtual biasanya ada sekitar 1.500 peserta, Ustaz. Satu hotel kita sewa, sekalian sama dapur-dapurnya, Ustaz. Dapurnya kita sewa, kita masak sendiri. Semuanya halal, Masya Allah, Ustaz. Ustaz, ini kita masih ada waktu sekitar 4 menit, Ustaz. Dan pertanyaan masih banyak sekali, Ustaz. Saya bacakan, Ustaz, ya. Assalamualaikum, kami sangat cinta Indonesia, tapi sebentar, tadi mana ya? Kami sangat cinta Indonesia, tapi kami sudah banyak keluarga dan suami orang Amerika. Kami berusaha melakukan dakwah dalam keluarga dan lingkungan kami terlebih dahulu karena banyak keluarga mu'alaf Indonesia atau malah beda agama. Kami berusaha dakwah faktor tersebut yang menjadi pertimbangan. Pertanyaan, apa faktor pemurtadan di Indonesia, Ustaz? Baik, bagi sahabat-sahabat saya yang kuliah, belajar, fokus untuk belajar S1, S2, S3, habis itu pulang, bangun Indonesia. Bagi saudara-saudaraku yang bekerja, suaminya orang Indonesia, istrinya Indonesia, atau istrinya tinggal, dia kerja, dapat kontrak 2 tahun, 5 tahun, kerja, cari modal, dapat modal, pulang ke Indonesia. Tapi dalam kasus yang ketiga ini, orang Indonesia menikah dengan warga negara Amerika, lalu kemudian di sana ada mu'alaf, ada keluarga yang Islam, ada yang non-Muslim, ini lapangan dakwah. Oke, teruskan. Saya tidak mengatakan bawalah orang Amerika ini ke Indonesia, enggak. Jadi sifatnya longgar, lentur, bukan hukum pasti. Pokoknya kalau Indonesia bawa pulang, enggak. Nah, jadi silakanlah menjadi lapangan dakwah ini. Mungkin Amerika menjadi lahan subur untuk dakwah, mengajarkan tauhid, la ilaha illallah Muhammad
Muhammadar Rasulullah. Ini tentang kasus untuk yang ketiga. Tentang pemurtadan yang luar biasa, ujung-ujungnya kada al-faqru ayakuna kufran. Kefakiran membuat orang menjadi kafir. Yang pertama, karena fakir, dibuatkan sumur bor, diberikan baju kaos, diberikan mie instan, apalagi sekarang pandemi gak ada uang, dikasih sembako, akhirnya berubah akidah. Ini yang pertama. Yang kedua, dunia artis. Jadi artis ini tukar agama itu seperti tukar sendal aja. Nah, jadi nikah dengan ini masuk agama ini. Nanti pisah nikah dengan ini pakai agama ini. Nah, dan mereka ini sudah dikadung dijadikan sebagai public figure oleh media. Di-share melalui Instagram. Berita-beritanya medsos luar biasa. Nah, ini jenis yang kedua. Kemudian jenis yang ketiga adalah ini para orang yang berpikir salah, terjebak dalam pluralisme, lalu kemudian semua agama itu benar, sama seperti orang pakai kendaraan apapun benar, yang penting sampai ke tujuan, lalu kemudian bisa beralih-alih. Nah, tapi yang paling besar adalah karena ekonomi. Oleh sebab itu sahabat-sahabatku yang punya kemapanan ekonomi di Amerika, pikirkanlah untuk investasi di Indonesia, membuka usaha peluang bisnis ekspor-impor, kemudian memperkuat perekonomian di Indonesia. Jangan cukup merasa berhasil karena keluarga saja, tapi umat kita masih terbelakang. Saya kira ini bagian PR untuk IMSA, bagaimana membahas ini di komunitas Muslim Indonesia di Amerika. Demikian Ustaz Yusuf. Masya Allah, jazakallah Ustaz. Ini masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Ustaz, tapi ada juga pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah terjawab oleh Ustaz dengan penjelasan-penjelasannya. Waktu kita sudah pukul 7 Pasifik Amerika dan di Indonesia pukul 9 malam Ustaz ya. Kita sudah di penghujung acara ini Ustaz, sudah 1 jam tidak terasa kita lewati. Memang kalau kita berada di situasi surga, Riyadul Jannah, itu waktu tidak terasa, Ustaz. Dan Alhamdulillah jamaah yang hadir dalam acara kita ini, mereka juga menikmati acara ini. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul, Ustaz, tapi tidak bisa kita sampaikan pada kesempatan ini karena keterbatasan waktu, Ustaz. Ustadz, untuk closing message Ustadz, mungkin bisa disampaikan pesan-pesan kepada kita dan kemudian kita tutup acara kita dengan doa dari Ustadz juga Ustadz. Jazakallah Ustadz. Ada 3 poin. Yang pertama, jangan sampai salah pikir. Kalau sampai salah pikir, akhirnya salah ngomong. Kalau sudah salah ngomong, akhirnya salah beraktivitas. Akhirnya semua jadi salah. Salah berawal dari salah pikir. Maka jangan pernah berpikir sendiri. Konsultasikan dengan sahabat, kawan, dengan Ustadz Yusuf. Yang kedua, dunia ini singkat, tapi resiko yang akan kita terima cukup panjang. Singkat ya. Sangat singkat. Saya melihat sendiri beberapa sahabat akhirnya meninggal. Bahkan yang lebih muda dari saya kena stroke, sakit. Dunia ini sangat singkat, tapi resiko yang akan kita terima itu luar biasa. Yang terakhir, kita akan ditolong Allah kalau kita punya perhatian yang besar terhadap hamba Allah. Wallahu fi auni al-'abdi maka al-'abdu fi auni abi. Seringkali kita angku sombong, saya menolong diri saya. Enggak. Kita tolong saja hamba-hamba Allah ini, Allah akan tolong. Mungkin kita minta langsung kepada Allah nggak pede karena amal kita nggak banyak. Tapi kita tolong hamba Allah, kita lepaskan kesulitan orang, kita bahagiakan orang, kita senangkan orang, Allah akan balas itu. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik dalam agamamu, ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu ya Allah.
Saudara-saudara kami yang berada di Amerika, qawi imanahum, kuatkan iman mereka, wa sahih ajsadahum, sehatkan badan mereka, waj'al abna'ahum wa banatihim min hafazil Quran, jadikan anak cucu mereka orang-orang yang menghafal Al-Quran, minal mujahidina fi sabilik, jadikan bangsa Indonesia yang ada di Amerika memperjuangkan agamamu dengan harta dan nyawa mereka, ya Allah. Waj'alnahum minal mutahabbina bi jalalik, jadikan sahabat-sahabat kami yang ada di Indonesian Muslim Society menjadi sahabat-sahabat yang berkasih sayang karena Engkau, ya Allah. Wahfadhu min kulli su' wa syarr, jauhkan dari fitnah, jauhkan dari penyakit, bil khusus wabah COVID-19 ini. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan yang baik. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ustaz Yusuf, terima kasih kepada sahabat-sahabat IMSA. Mudah-mudahan silaturahim kita tetap selalu berlanjut. Jazakumullah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup, jazakallah kepada semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Abdul Somad dan seluruh stafnya, dan kepada semuanya yang membantu acara ini berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.